dari Adinda tadi, it's me, Hendy Riau ya? Iya. Nama kamu siapa tadi? Wirianto Aslir, Rian. Bir, saya punya naskah ini mohon tidak disebarkan ya. Iya. Soal sayap kiri sayap kanan di dalam secara konseptual. Ya, pertama ideologi lah. Kita paham lah ideologi itu apa. Saya singkat saja, ideologi adalah seperangkat nilai yang dianut oleh para pengikutnya dalam rangka apa? Ya, untuk menjelaskan suatu realitas hidup yang mereka hadapi. Lalu untuk membantu mereka untuk mengevaluasi, lalu memberi mereka orientasi. Dengan orientasi ada pergerakan, maka membantu merumuskan program sosial politik untuk mencapai satu tujuan. Maka orang bilang bahwa ideologi itu punya berapa fungsi? Fungsi eksplanatif tadi untuk menjelaskan. Misalnya begini, banyak anak-anak muda jadi janda muda di Garut misalnya. Setiap musim paceklik apa panen saya lupa. Orang bertanya, why? Ideologi memberi jawaban. Kenapa? Ya kan? Memberikan penjelasan. Orang liberal akan melihatnya lain, orang konservatif melihatnya lain. Nah, itu di kita konteksnya kaum religius akan bilang lain, kaum sekuler akan yang lain, dan seterusnya. Lalu kemudian memberi evaluasi. Setelah kita paham ini why, terus kita harus buat apa? Evaluasi, ideologi memberi arahan. Habis itu kita mulai bertanya, oke, kita sudah evaluasi, lalu kita mau kemana? Kadimus, kita mau kemana kalau bahasa Latinnya? Orientasi, tujuan. Nah, itu ideologi fungsi. Lalu kemudian berikut, untuk mencapai tujuan itu, we have to do something. Apa yang harus kita lakukan? Rumuskan program. Maka ideologi adalah dasar untuk merumuskan program sosial politik. Oke? Nah, ideologi itu secara garis besar kita kenal ada kiri, ada kanan. Variannya banyak. Yang di tengah juga variannya banyak. Saya tidak mau pergi terlalu jauh. Lanjut. Oke, spektrum politik yang kita paham secara teoritis di dunia ya seperti ini. Kiri kanan. Kalau kita tarik garis ini, katakan dia grafik Cartesian ya, Descartes punya grafik. Ini nanti kita akan lihat bagaimana Ben Anderson sebagai historian yang sangat konstruktif dalam karyanya yang disebut Imagine Communities yang sangat monumental itu, dia sebetulnya ada di sini alur berpikir. Dan saya mengkritisi Om Ben dalam beberapa tulisan saya di Kompas misalnya, karena nanti untuk fakta Indonesia ada problem di gerak linear. Oke, di sini ada kolektivisme, ada individualisme, di sini ada kiri, ada kanan. Next. Poin saya nanti next. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Nah, ini problem yang dari dulu selalu menjadi amunisi politik di dalam realitas elektoral pemilu di Indonesia. Sekelompok orang berteriak atas nama ketidakadilan, penindasan, lalu memakai simbol agama, simbol etnik dan lain-lain, ya kan, untuk merumuskan kampanye politik, narasi politik. Perhatikan semua riwayat pembicaraan publik yang dilakukan oleh Novel, bukan Baswedan. Novel oleh bosnya itu adalah Habib Rizik, oleh Ismail, saya kenal akrab sama Pak Ismail, bekas ketua HTI. Lalu kemudian yang lain, mereka semua mengeksploitasi itu terminologi ketidakadilan, ya kan? Terminologi penindasan. Bahwa realitas ketidakadilan penindasan itu realitas global, iya, terjadi dimanapun, ya kan? Karena terjadi dimanapun, maka di banyak titik di dunia terjadi pergolakan, perlawanan terhadap sistem yang menciptakan ketidakadilan. Ketika kapitalisme dianggap sebagai mesin pencipta ketidakadilan, muncul gerakan anti kapitalis, ya kan? Teori-teori developmentalisme, teori-teori pembangunan dikritisi karena teori-teori itu dibangun dengan perspektif negara maju. Faktanya, mereka datang ke negara berkembang dengan modal lalu pulang mengambil untung, negara berkembang tertinggal dalam kemiskinan, ya kan? Nah, apakah realitas ini terjadi di Indonesia puluhan tahun sejak kita merdeka? Ini realitas yang real terjadi. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dari 8 tahun lalu itu adalah upaya untuk coba membenahi fondasi dasar dari kebernegaraan kita. Bagaimana kita mencoba menata itu struktur ketidakadilan itu menjadi struktur yang adil.
Bagaimana kita membangun realitas penindasan menjadi realitas kesetaraan, penghormatan terhadap manusia. Maka dengan segala program yang Presiden Jokowi berupaya itu mengglorifikasi itu namanya humanisme, kemanusiaan. Pembangunan infrastruktur bukan sekedar gaya-gayaan, tetapi itu menciptakan prakondisi supaya manusia bisa dibangun. Karena kalau tidak ada pasar, tidak ada jalan, tidak ada tol laut, bagaimana mungkin mobilitas manusia dan mobilitas pembangunan bisa berjalan, ya kan? Oke, nah hari ini terminologi relative deprivation, injustice dan semua dimonopoli oleh kelompok sayap kanan. Siapa mereka? Kelompok yang mengglorifikasi simbol agama dan ingin mendekonstruksi demokrasi, bahkan mencap demokrasi sebagai sistem togut. Jadi pertempuran kita hari ini adalah pertempuran ideologis. Bukan perkara sederhana soal siapa menjadi presiden, siapa menjadi DPR. Tidak akan sesimpel itu. Buktinya apa? Muncul film khilafah yang ingin menggeser paradigma historis sejarah Indonesia. Seakan-akan Indonesia dibangun di atas khilafah. Muncul juga gerakan kembali kepada Piagam Jakarta. Kalau Anda baca bukunya Michael Laffa, ini seorang pemikir dunia yang luar biasa hebat. Dia memakai teori Ben Anderson Imagine Community sebagai theoretical framework dan disertasinya, tapi justru dia melahirkan disertasi dan buku yang melampaui yang Anderson. Dia menulis soal Indonesia and the Islamic nationhood, ummah, dan seterusnya judulnya. Dia poinnya bahwa dia mau menekankan keunikan dan kekhasan dan kemuliaan umat sarjana Islam Indonesia sebelum merdeka 1945. Bagaimana mereka setelah pulang dari Timur Tengah, mereka tidak merumuskan satu teori demokrasi ala Al-Maududi di Timur Tengah yang juga gagal, atau tidak merumuskan teokrasi, tapi justru merumuskan sebuah negara demokrasi yang berjiwa Islam. Oke? Maka sila ketuhanan yang masa ditaruh nomor satu. Karena Islam dan Indonesia itu tidak bisa selaikan. Islam tanpa Indonesia, Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Oke? Maka keislaman adalah anasir inheren yang terinti dari peradaban Indonesia dan identitas Indonesia itu. Kita akui, saya orang Katolik, saya akui itu dan saya hormat. Tetapi Islam Indonesia yang dijalankan adalah Islam Indonesia Nusantara yang inklusif, moderat, yang apa istilah di dalam Al-Quran itu yang membawa berkah bagi alam semesta, rahmatal lil alamin. Jadi Islam seperti itu bukan Islam Salafi atau Wahabi. Bahkan kita juga bukan Ikhwanul Musliminnya siapa Al-Hasan Al-Banna, bekas guru ngaji yang kemudian bentuk Islamic Brotherhood 1928 di Mesir itu kan. Tetapi kita adalah Islam tetapi berjiwa Indonesia. Artinya bahwa kita tidak menjadi kearab-araban seperti kata Bung Karno. Pun kita Kristen bukan ke Eropa-Eropaan, ke Barat-Baratan, enggak. Kita tetap Indonesia yang khas. Maka keber-Indonesiaan kita adalah sebuah keragaman yang harus kita rawat. Nah, teori Anderson masuk. Imagine community. Bahwa kita bertahan sebagai sebuah bangsa hanya ketika kita mampu membayangkan diri sebagai sebuah bangsa. Kalau kita sudah tidak mau membayangkan diri sebagai sebuah entitas bernama negara bangsa, Indonesia akan bubar. Nah, pertanyaan saya ke Om Ben adalah bagaimana dengan kekuatan yang ingin menarik kita ke titik min X, min Y. Kalau tadi grafiknya X, Y, X, min X, X ya. Y, min X, plus X. Kalau gerak membangsa itu sebuah gerak linear ke kanan. Kan Ben bicara soal kualitas kebernegaraan itu, kebangsaan itu kemudian ditentukan oleh koordinat X, Y kan. Nah, bagaimana dengan kekuatan-kekuatan transnasional yang ingin membawa kita ke belakang? Sehingga mungkin saja nilai kita hari ini adalah X plus tetapi Y-nya minus misalnya. Dan seterusnya. Nah, artinya bahwa ada anasir-anasir yang coba merusak gambaran tentang Indonesia kita yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Republik ini di dalam konstitusi. Nah, inilah yang menjadi perang ideologi kita hari ini. Disinilah concern kita semua. Saya punya harapan bahwa semua elemen gerakan mahasiswa ini kemudian masuk ke jantung persoalan itu.
Baru kita bicara soal teknis, bagaimana kita membangun negara bangsa ini, paradigma ekonominya, sosialnya, budayanya, politik, dan sebagainya. Tapi kita harus tuntaskan dulu fondasi roh keindonesiaannya itu, yaitu pada prinsip kita berbangsa dan bernegara. Nggak bisa kita kembali ke Piagam Jakarta, karena itu kita mengkhianati sejarah kan. Indonesia tidak akan bisa disebut Indonesia kalau dia hanya satu agama atau satu etnik. Dia harus beragam, disitulah kita menjadi istimewa. Negara lain aja begitu bangga dengan kita. Saya mengelilingi dunia dan semua orang bangga. Indonesia adalah negara dan penduduk muslim terbesar, tetapi dengan demokrasi yang menjadi teladan bagi banyak negara di dunia. Di sini, dalam logika ketidakadilan itu kan orang melihat ada relasi antara negara dan pasar yang terlalu dekat. Saya gambarkan dengan triangle right triangle, segitiga sama sisi. Segitiga ya? Segitiga siku-siku. Jadi jarak terdekat yang membuat negara terbentang jauh dari masyarakat. Oke? Masyarakat juga jauh dari pasar. It means apa? Fungsi social consumption dan segala macam dari negara itu tidak berjalan dengan baik. Masyarakat terlempar. Lalu fungsi penciptaan kesejahteraan sosial di pasar di sini juga akan tidak berjalan. Apa yang terjadi? Muncul yang Richard Robinson atau senior saya Fedi Hadid katakan itu state capitalism di sini ya. Nah, kita hari ini sedang menuju ke sini, segitiga sama sisi. Bahwa negara, pasar, dan masyarakat sipil harus ada pada sisi yang berimbang. Maka perlu ada kontrol. Kalau pasar terlalu liar, oligarki terlalu liar, kontrol oleh civil society. Siapa civil groups hari ini? Kalian dan segala macam organ yang lain. Oke? Kalau negara terlalu mengakomodasi kepentingan oligarki ketimbang kontrol melalui apa? Gerakan sipil. Disitulah kritik perlu. Oke? Disitulah demonstrasi perlu. Tetapi demonstrasi yang berada, bukan kita melukai polisi, menghancurkan gedung, vandalisme. No. Hanya menyampaikan pernyataan sikap secara publik bahwa produk hukum, produk politik tertentu misalnya tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Ya, itu poinnya. Oke, next. Ini hari ini, spektrum politik Indonesia saya gambarkan. Oke, di sebelah kiri, betul, ada semacam likely communism ada. Di sini nanti